Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Ipah. Selamat malam Mbak Ipah. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saya bekerja di supplier alat kesehatan. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Ingin berbagi cerita tentang dulu yang saya lakukan. Apa itu? Menyantet orang. Takut nggak sih, Mbak? Maaf kalau aku nanya, maksud takut nggak sih untuk bikin orang sampai sakit atau sampai itu merasa bersalahnya, itu kan pasti bakalan. Sebelumnya kita nggak kepikiran seperti itu. Oke, saya mau tahu sebelum Anda menyantet orang, itu bagaimana Anda punya kemampuan itu? Saya memiliki sendiri. Belajar atau Tidak. diwariskan? Itu warisan. Turunan. Keturunan. Ya, Siapa yang Anda santet? teman suami saya. Alasannya? Karena dia yang meminta, istrinya yang meminta. Jadi istrinya teman suami Anda meminta suaminya untuk disantet. Iya, betul. Kenapa mintanya ke Anda? Awalnya dia dapat cerita dari tante saya. Kalau saya memiliki kemampuan. Bagaimana cara melakukannya? Ya, saya memiliki satu barang dan saya lakukan. Saya mencobanya dan saya tanya apa yang dia inginkan. Dan si istrinya itu bilang, saya pingin suami saya tidak bisa jalan. Pertama kali Anda tahu bahwa Anda punya kemampuan itu, bagaimana ceritanya? Sebetulnya dari kecil ya, ketika mau misalkan ada tetangga yang mau meninggal ataupun mau apa, saya sudah merasakan. Apa yang dirasakan? Misalkan dari mimpi atau apa, saya cerita sama mama. Awalnya mama nggak respon ya dengan cerita saya, kan? Tapi berkali-kali seperti itu, akhirnya mama percaya. Dan setiap saya mengatakan, "Ma, hati-hati, akan ada sesuatu." Baru mama kasih tahu pada keluarga. Benar kejadian biasa? Iya. Dan ada lagi dari kata ya, ibarat sumpah serapah. Awalnya dari rasa kesal. Situ ada 3 teman saya duduk. Lihat ya, kata saya. Tidak lama seminggu, dia bakal dibungkus kain kafan. Dan kejadian itu 3 hari. Kecelakaan, meninggal. Itu maaf Mbaknya, feeling atau memang ada yang bisikin atau? Enggak, itu feeling. Oh, feeling. Ya. Oke. Dan yang kedua, pernah terjadi untuk suami saya sendiri. Apa? Feel saya yang merasa tidak enak, seperti bahwa suami saya itu ada sesuatu yang berbelok hatinya ya. Di situ saya cuma lihat saja. Jadi selingkuh gitu? Ya, tapi saya tidak melihat dia selingkuh, cuma feel hati saya itu udah nggak enak. Ini ada sesuatu yang beda gitu kan. Di situ saya coba minta sama Tuhan, Tuhan, kalau dia berhati lurus, pulangkan dia dengan selamat. Tapi bila dia berbelok, berikan satu cacat. Lalu apa yang terjadi? Malam itu pulang dengan kaki tertancap paku, cacat. Baik, waktu Anda mengirimkan santet menggunakan barang-barang seperti itu kan? Iya. Waktu pertama kali melakukannya, itu tahu dari mana caranya? Feel aja. Jadi Anda ikuti apa yang Anda Iya. rasain? Saya mencoba dan akhirnya istrinya telepon kan. Mbak,
suami saya tidak bisa jalan. Sudah berapa lama? Semenjak saya minta sama Mbak. Kok lemes ya? Saya tanya kembali kan, sekarang mau seperti apa? Mau dibikin lebih parah atau mau disembuhkan? Dan istrinya bilang, Mbak, saya minta suami saya sembuh. Yang menyembuhkan Tuhan. Dan saya hanya berharap saya bisa melakukan itu lagi. Tapi sembuh. Alhamdulillah, Sekarang sembuh. bisa jalan. Karena hanya Jadi untuk mediasi kasih saya pelajaran diikat. aja ya? Iya, Kasih jalan. pelajaran aja Betul. istilahnya ya? Oke, selain dia ada lagi nggak korban lainnya? Setelah itu saya merasa sepertinya cukup. Jadi nggak ada korban lain. Tidak ada. Waktu melakukan santet itu nggak ada rasa apa ya? Bersalah Bersalah berat atau ragu-ragu atau nggak tega. Tidak, karena pengen mencoba kan. Jadi ini coba-coba Ya, sebenarnya. Dan mencoba, ternyata berhasil. Iya, Oke. Tapi manusia dijadiin bahan percobaan tuh menurut saya tuh kayak agak Iya loh resikonya. gimana gitu ya. Kan kalau bisa tidak kehilangan diminta nyawa. kita tidak mungkin melakukan kan? Karena ada pihak sebelah yang meminta saya, ya kan? Loh, Yang mengizinkan, Tapi maksudnya kan kan? bukannya bisa menolak. Iya, tapi kan kelebihan Mbak bisa dijadiin hal yang lebih positif gitu atau Belum kepikiran seperti itu. Saya mau tanya deh, waktu Anda melakukan santet itu ya, ada kekhawatiran nggak sih ini akan berbalik ke Mbak? Tidak ada. Di masa yang akan datang, Anda masih mungkin tuh melakukan itu. Saya berharap tidak. Berharap tidak tuh artinya mungkin. Sejadi. Oke, baik. Jadi kemampuan ini sebenarnya bukannya dicari, bukannya dipelajarin, tapi tiba-tiba muncul Muncul. dan Anda gunakan. Betul. Iya. Kalau dilihat dari yang Anda lakukan dan ada korbannya, berarti Anda bisa dibilang sebagai tukang santet. Tidak juga. jangan-jangan berpikir bahwa Mbak menolong orang. Iya, Aduh, kalau itu menurut aku sih kita enggak itu salah besar sih. Baik. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? saya pengen berbagi pengalaman aja. Dan saya berharap yang di luar sana yang memiliki kemampuan yang sama itu tidak melakukan kebodohan yang seperti saya lakukan. Oke. Jadi mau menjadi inspirasi. Iya, Baik, jadi menurut Mbak Ipa, yang Anda lakukan itu adalah sebuah kebodohan. bisa jadi. Maksudnya bisa jadi, bisa Ya, jadi, itu bisa ada enggak. perbuatan yang bodoh sebetulnya kan? Oke. Baik. Anda akan kami ajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ipa tinggal di rumah bernomor 115A7. Lahir tanggal 8 Oktober 1982. Perempuan yang sangat butuh perhatian dan keras kepala. Suka melontarkan ucapan yang sinis dan selalu curiga terhadap orang lain. Sosok yang ada dalam dirinya kerap kali membuat Ipa jatuh dalam masalah. Ipa pun tidak bisa mengontrol aura negatif yang dipancarkan oleh sosok putri cantik namun berbadan penuh darah. Ipa dikelilingi oleh arwah-arwah gentayangan yang tidak terima. Dan banyak sekali hantu-hantu wanita mengelilingi Ipa. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Ipa, Iya,
tanggal 8 bulan 10 1982 dengan nomor rumah 115. Tuh. Mbak Ipah ini punya kemampuan bisa merasakan dan melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan juga punya kemampuan untuk mencelakai orang dengan mengirimkan santet. Terbukti pernah dilakukan dan sudah ada korbannya satu. Dan malam hari ini hanya ingin berbagi, bercerita bahwa yang Anda lakukan adalah satu kebodohan. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang Anda lakukan lagi kebodohan itu. Mbak Ipah kok liatin saya kayak gitu ya? Ada sesuatu yang Mbak Ipah lihat ya? Apa? Aku feel nyaman aja. Kayak ngerasa Mbak Ipah Rasa kayak nyaman. udah mengenal Roy lama ya. Tapi Roy nggak ingat sama sekali memori apa yang terjadi pada Mbak Ipah. Mungkin ini berkaitan dengan masa lalu atau reinkarnasi atau something. Reinkarnasi. Pernah Tapi- bertemu sebelumnya? Tidak. Tapi tatapannya Mbak Ipah seolah mengingatkan saya terhadap seseorang, tapi saya tidak ingat sama sekali. I cannot remember anything. Iya, Mungkin di kehidupan sebelumnya. iya mungkin di kehidupan sebelumnya. Nampaknya Mbak Ipah tuh nggak menantang, tidak antusias dan euforia. Itu yang saya. Apakah melihat sesuatu kah gitu? Anda melihat sesuatu di belakang Roy? Tidak. Oke, baik. Roy tadi kan dia bilang dia bisa merasakan dan melihat sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Seperti misalnya ada orang meninggal, Oh iya. dia bisa merasakan dulu gitu. Oh ya pastinya ada juga orang-orang yang punya kelebihan seperti itu ya. Itu karena apa? Karena hodamnya, karena makhluk yang ada di belakangnya atau? Sebenarnya ada kodamnya juga. Ada dua jenis sih soalnya. Ada kodamnya juga, ada juga sixth sense bawaan. Jadi tanpa kodam bisa mendengar dan melihat dan segala macam seperti itu. Nah kalau tampaknya Ipah nih sebenarnya rada dibantu dengan kodamnya. Ada hodamnya berarti ya. Correct me if I'm wrong ya. Mbak Ipah akan melakukan perjalanan dalam waktu dekat ya. Keluar provinsi atau keluar daerah melalui pesawat. Liburan ke Dalam waktu dekat? Bisa. Bisa jadi atau memang iya atau bisa apa nih? Bisa jadi. Sudah ada rencana tapi? Sebenarnya ada rencana tapi belum klik. Jadi Itu sudah kemana? ada rencana. Ke Hong Kong. Oke. Ke Hong Kong. Tapi Roy, yang kamu lihat sosok hodamnya ini seperti apa? Apakah jahat, baik, atau dia punya pesan tertentu gitu? Tidak sih ya, menurut saya tuh tidak merasa terancam pada Mbak Ipah. Kodamnya juga tidak jahat, tapi cuma khusus saya. Cuma Kalau ya, yang kalau lain? yang lain akan jadi demonik gitu loh. Demonik itu adalah Jadi kayak menyeramkan gitu. serius apa nakut-nakutin? No, it's real karena Ipah kan jadi gini, dia Ipah memilih orang gitu loh, bukan semuanya dia gauli gitu loh. Saya lihatnya Ipah Iya. tipikal seperti itu, Iya. ya kan? Tergantung kenyamanannya ya. Tergantung kenyamanannya. Tapi kodamnya kalau memang nggak suka memang nunjukin gitu loh. Itu sih yang saya tangkap. Kalau nggak suka, bagaimana cara menunjukkannya sih sosok ini? Saya ngelihat mungkin akan ada teror maut antara penonton dengan partisipan, kemudian juga bunyi-bunyian aneh, kedubrangan elektriknya mati juga segala macam. Itu akan banyak terjadi sih. Gitu. Mbak Ipahnya kenapa nyaman sama Roy Kiyoshi? Entah, cuma merasa nyaman aja. Oke, tapi ke Bayu sama If gimana? Satu. Sama saya nggak nyaman. Kenapa? Sebentar. Kenapa Mbak Ipah? Mbak Ipah pernah mengirimkan satu ke orang loh. Dengan Mbak Ipah bilang gak nyaman sama saya sedih dan khawatir sih Iya, tepatnya iya. ya. Wah, khawatir. Harus baik-baikin Mbak Ipah nih berarti Ah. kakak. Kenapa Mbak Ipah? Entahlah, ada satu kayak di hatinya itu kayak feel-nya kurang mood juga. Mendapatkan penolakan kan? Iya, Oke.
Atau mungkin lagi kurang enak badan juga? Saya, Ya. iya sih. Sebetulnya lebih angin ya, emang kecapean kayaknya. Banyak Kayak juga bisa pilnya nggak enak, dikit. ngerasa nggak enak di Bisa bagian kayaknya. tenggorokan. Gak enak sih. Nggak enak ya? Tapi Roy, Ya, Khodam yang ada di dirinya Mbak Ipa ini kan kamu bilang sebenarnya baik. Iya. Tapi kalau bisa digunakan untuk mengirimkan santet, apa memang masih baik sebenarnya? Atau dia manipulasi kita semua di sini? bener memanipulasi kita semua di sini sebenarnya. Sebenarnya nggak baik ya. Sebenarnya tergantung treatment yang kita berikan sih ya. Kalau misalnya kita mentreatment dia baik, dia kan baik. Tapi kalau enggak, ya dia akan enggak. Ini saya lihat satu perempuan matanya sipit banget, mukanya putih gitu, rambutnya panjang aut-autan, gambarnya kayak saya nggak tahu ini jelasinnya pakai bahasa Indo apa, tapi intinya bener-bener ya. Apa Roy? Kamu kayak ketahan untuk ngomong. Ini sosok ini kamu lihat ada di mana sebenarnya? Ini sosok apa Roy? Ini sosok yang selalu menemani Ipa di dalam hatinya. Sorry, saya Wanita. wanita. Itu kalung buat apa ya sebenarnya? Ya, aku juga Aksesoris. Aksesoris doang kah? Iya. Kok kayak ada meaningfulnya gitu sih? Ada artinya ya? Aksesoris, saya hanya pakai aksesoris. Jujur. Soalnya ini kan kuantum ya. Quantum? What is quantum means? Itu bisa dipakai oleh siapapun. Bisa. Oh, Ya, jadi tidak bahaya kok. maksud tidak bahaya? Ya tidak berbahaya, dipakai siapapun boleh. Kalau untuk Anda fungsinya? Hanya aksesoris. Oke. Bener-bener sih sebenarnya sadis juga nih perempuan. Terus kalau nyisir gini, gitu, dan ketutupan semuanya. Padahal dia rambutnya pendek ya, tapi diikuti oleh sosok perempuan. Oke, pertanyaan lagi nih yang paling mendasar lagi saya ulang-ulang. Mau apa sih datang ke Menembus Mata Batin? Tujuannya? Ingin sharing aja. Oh, hanya ingin berbagi saja nih ya? Iya. Nggak usah butuh advice gitu.